Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Teladan dari Tuhan Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 13 ayat 14 dan 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap hari Kamis Putih dalam tahun liturgi, gereja menampilkan peristiwa perjamuan malam terakhir dan ditandai dengan fenomena pembasuhan kaki. Beberapa puluh tahun yang lalu, saya diingatkan bahwa ada 3 peristiwa penting yang mendapat perhatian dalam perayaan Kamis Putih. Pada hari ini, kita merayakan hari ulang tahun sakramen imamat, sakramen Ekaristi, dan hukum cinta kasih. Karena pada hari ini Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai imam yang mempersembahkan dirinya untuk kita. Pada hari ini, Tuhan Yesus mengadakan Ekaristi bersama para muridnya. Cinta kasih. Yesus merendahkan dirinya sebagai seorang hamba dengan membasuh kaki para muridnya. Firman-Nya, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara-saudari terkasih, apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus pada hari ini, yaitu dengan membasuh kaki para muridnya, menjadi bukti dari setiap firman yang telah diucapkannya dalam pewartaannya. Tiada kasih yang lebih besar daripada seorang yang menyerahkan nyawanya untuk para sahabatnya. Itulah sabda Yesus. Firman itu juga yang kemudian kita temukan dalam misteri penyalipannya di atas gunung Golgota. Yesus wafat di kayu salib supaya kita hidup dan beroleh hidup yang kekal dalam namanya. Tuhan Yesus menghendaki agar para muridnya meneladan apa yang dicontohkannya pada malam perjamuan terakhir ini. Dalam perayaan Ekaristi pada hari raya Kamis Putih, peristiwa pembasuhan kaki itu didramatisasikan kembali oleh imam. Imam melepaskan jubah dan membasuh kaki 12 orang umat yang memerankan diri sebagai rasul. Menarik apa yang pernah aku lihat dilakukan oleh seorang imam senior, Pater Kurt Bart SVD, pada suatu kesempatan Ekaristi Kamis Putih. Imam yang sudah berusia 80 tahun ini masih memberi kesan mendalam. Beliau tidak hanya membasuh kaki para rasul, tetapi dia juga mencium kaki para murid itu satu persatu setelah ia terlebih dahulu membasuh kaki mereka dengan lembut. Saudara-saudari terkasih, menjadi hal yang wajar dan menarik untuk kita perhatikan apa yang dilakukan Petrus.
Ia protes kalau Yesus membasuh kakinya. Ia berkata, "Engkau tidak akan membasuh kakiku untuk selama-lamanya." Ini tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Petrus mewakili kita bahwa tidaklah sopan dan tidaklah wajar kalau seorang murid diperlakukan seperti itu. Seorang muridlah yang seharusnya membasuh kaki gurunya sebagai bentuk penghormatan dan juga ungkapan terima kasih. Ketika seorang imam mencium kaki para muridnya dalam perayaan Ekaristi malam Kamis Putih, itu sangat menggetarkan hatiku. Tuhan Yesus telah memberi teladan kerendahan hati yang tulus kepada para muridnya. Mereka tidak boleh mempertahankan status atau gengsi untuk dapat mengasihi sehabis-habisnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegaskan bahwa mereka harus melakukan apa yang telah Dia kerjakan untuk mereka, yaitu supaya mereka saling membasuh kaki mereka. Membasuh kaki adalah pekerjaan seorang hamba, dan Tuhan Yesus meminta kita menjadi seperti Dia, menjadi seorang hamba sebagaimana pernah dikatakannya dalam pewartaannya. Firman-Nya, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Matius bab 20 ayat 26 sampai 28. Saudara-saudari terkasih, pada malam perayaan Hari Raya Kamis Putih ini, gereja meminta perhatian kita pada tindakan mulia Tuhan Yesus yang menjadi legasi yang ditinggalkan untuk kita. Betul, hari ini kita merayakan hari jadi sakramen imamat. Betul juga bahwa kita merayakan hari ulang tahun sakramen Ekaristi. Namun, di atas semuanya itu, bahwa jiwa kasih Tuhan Yesus kepada manusia itulah yang harus diwartakan. Dia adalah imam dan sekaligus korban atau altar yang mengasihi kita umatnya. Dia menghendaki kita meneladan apa yang telah dikerjakannya untuk kita, melayani dan mengorbankan dirinya untuk keselamatan semua orang. Kita diutus untuk saling membasuh kaki satu sama lain. Artinya bahwa kita harus hidup dalam semangat kasih-Nya yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tugas kita selanjutnya adalah untuk melakukan apa yang telah Yesus kerjakan untuk kita, yaitu mengasihi semua orang dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi dengan kasih Yesus. Apakah aku sudah melaksanakan perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi sesamaku? Apakah aku tidak mengedepankan gengsiku untuk dapat melayani sesamaku? Marilah kita berdoa.
Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus menghendaki kami untuk meneladan Dia, yaitu saling membasuh kaki. Jauhkan kami dari gengsi yang berlebihan, agar kami dapat melayani seperti Kristus lakukan. Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.